Ini adalah sebuah kisah nyata tentang seorang nenek asal Inggris yang memeluk Islam dengan cara yang paling unik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki untuk masuk Islam dengan berbagai cara dan jalan. Ada yang mendapatkan hidayah dari cara yang biasa, ada pula yang mendapatkannya dengan cara yang luar biasa, termasuk dengan kisah si nenek kali ini. Salah satu faktor yang bisa membuat seseorang mendapatkan hidayah adalah mengalami peristiwa yang menunjukkan kebenaran Islam. Kisah kali ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh seorang dosen di sebuah universitas Islam di Arab Saudi yang pernah mengajar di Inggris. Dosen itu menceritakan, ada seorang nenek asal Inggris yang sehari-harinya bekerja di tempat laundry ini, akhirnya pada suatu hari memutuskan masuk Islam hanya karena celana dalam seseorang. Ketika di Inggris, dosen ini menceritakan tentang seorang wanita tua yang kegiatan sehari-harinya adalah mencuci pakaian para mahasiswa di sebuah asrama. Wanita tua itu, atau si nenek dalam kisah ini, adalah seorang buruh kasar yang hidup sebatang kara. Dia selalu membawa tas plastik besar berisi cucian. Meski sudah berusia lanjut, nenek itu masih aktif bekerja sebagai petugas laundry. Dia senang jika orang lain memanggilnya auntie atau bibi, seolah-olah dia masih muda. Si nenek ini merasa bersyukur, di usia senjanya ini, ada tempat yang mau menerima tenaganya, dan dia merasa dihormati sebagai pekerja. Kini, dia merasa hanya dirinya yang peduli dengan nasibnya sendiri, ya karena si nenek ini telah lama ditinggal mati suaminya. Anak-anaknya telah berkeluarga dan tinggal di daerah yang jauh dari si nenek. Meski anak-anaknya kadang mengunjungi si nenek dan telah dilarang untuk bekerja, tapi si nenek tetap memaksa supaya dia memiliki aktivitas sendiri untuk mengisi hari-harinya. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, saya rasa lebih baik sibuk bekerja daripada hanya bermalas-malasan di panti jompo, kata si nenek dengan nada sedih. Bagi sang nenek, profesinya sebagai petugas laundry justru membuatnya lebih dekat dengan anak-anak penghuni asrama yang rata-rata adalah mahasiswa dari luar Inggris. Dia tahu benar perilaku mahasiswa yang tinggal di asrama itu. Selain belajar, mereka itu sering berpesta hingga larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk. Jadi setiap hari, setiap para penghuni asrama masih tidur karena lelah, si nenek atau mereka sebut bibi ini selalu mengumpulkan pakaian kotor mereka dan kadang harus mengambilnya dari kamar sebelum mereka terbangun. Bibi itu kemudian menyortir pakaian kotor itu dengan teliti berdasarkan jenis, bahan, ukuran, dan warna. Dia juga memisahkan pakaian dalam dari pakaian lainnya. Dia tetap berdedikasi tinggi dalam pekerjaan rutinnya meski usianya sudah senja. Waktu terus berjalan, sementara bibi itu tak pernah menyerah dalam menghadapi dunia kotorannya. Suatu hari, asramanya mendapatkan penghuni baru, yaitu beberapa mahasiswa muslim dari Timur Tengah yang mendapat beasiswa dari negaranya. Mereka telah mendaftar untuk menghuni salah satu kamar di asrama tempat bibi itu bekerja setiap hari. Bibi itu sangat menguasai pekerjaannya, bahkan dia bisa mengenali pakaian siapa saja yang sedang dia cuci, termasuk pakaian si A dan si B. Tidak terkecuali pakaian kotor milik mahasiswa dari Timur Tengah tadi. Namun saat dia menyortir pakaian dalam, dia merasa ada sesuatu yang tak biasa. Dibandingkan dengan pakaian lain yang dia cuci, hanya pakaian muslim Arab saja yang terlihat bersih, wangi, rapi, dan hanya ada sedikit sekali noda. Hal ini membuat bibi itu menjadi penasaran dengan kehidupan mahasiswa dari Timur Tengah itu. Setiap kali dia mencuci pakaian dalam milik dua orang mahasiswa itu, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Tidak seperti pakaian dalam milik mahasiswa yang lain, yang sering berbau keringat, urin, atau bau tak sedap lainnya. Pakaian dalam mereka selalu terasa bersih dan tidak berbau. Si bibi tidak tahu apa rahasia di balik kebersihan mereka. Apakah mahasiswa muslim ini menggunakan sabun khusus atau menggunakan parfum tertentu? Rasa penasaran itu akhirnya membuatnya memutuskan untuk menanyakannya langsung kepada mahasiswa muslim tersebut. Si bibi atau si nenek ini suatu hari pergi mendatangi kamar asrama mahasiswa muslim itu.